Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Para ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mulai pesan kehidupan ini firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 24 yang berbunyi, Salamun alaikum bima sabartum. Dan keselamatanlah untuk kalian sekeluarga atas kesabaran kalian waktu di dunia. Saya rasa inilah ayat yang sesuai sebagai apresiasi dan juga penyemangat bagi orang tua manapun yang memperjuangkan anaknya untuk masuk ke pondok pesantren. Sebab salah satu modalnya adalah sabar. Sabar ketika semua harta, uang kita keluarkan untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak kita di pesantren. Yang padahal kalau kita pikir-pikir, dengan uang yang kita keluarkan tersebut dapat membeli apa saja dan bisa juga kita investasikan hal-hal yang ada di dunia ini. Namun orang-orang tua yang memondokkan anaknya memilih sabar menanam harta itu dalam pendidikan anak-anaknya demi buah dan bunga terbaik di hari yang kemudian, juga secangkir kebahagiaan yang kelak diberikan anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar juga ketika harus berlelah-lelah mengantar anaknya masuk pesantren. Belum badan merebah, tiba-tiba anaknya menelpon sebab sakit, rindu, kurang ini, kurang itu, minta dibelikan ini, minta lagi dibelikan yang tidak ada. Yang mau tidak mau harus segera kita penuhi, walau badan bermandikan lelah dan keringat. Apalagi yang anak-anaknya pernah merasa tidak kerasan dan tidak betah di pesantren. Ada masa sabar betul-betul diuji antara menyerah dan terus berjuang. Sebab jenuh hampir tiap hari mengantar putranya bolak-balik pesantren dengan segala macam bujukan. Sabar juga tak kalah ramainya rumah kini berganti dengan sepi. Sebab para penenang jiwa jauh dalam dekapan karena sedang berjuang di pesantren. Belum lagi kondisi kesehatan baik anaknya, lebih-lebih kesehatannya sendiri. Sebab usia sudah tak bisa dibilang muda. Rasanya betul-betul hanya anak yang mampu menjadi obat dan harapan, tiada tara sebagai penguat keteguhan orang tua. Ketahuilah, wahai bapak dan ibu yang telah memondokkan anaknya di pesantren, dan juga kepada orang tua yang begitu ikhlas berjuang, kita sudah betul-betul mengamalkan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaknya mereka mengucapkan perkara yang benar. Memondokkan anak adalah ikhtiar kita membangun generasi yang kuat agar peringatan Allah itu tidak terjadi kepada keturunan kita. Saat kita pergi meninggalkan dunia ini, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, kita meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah akhlak, lemah ilmu, lemah ekonomi, dan yang lainnya. Generasi yang tak mampu menjadi pembela buat orang tuanya, agamanya, bangsanya, pembela di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah. Generasi yang lemah hanya akan menyiksa batin orang tuanya di dunia, membuat merintih orang tuanya ketika ajal datang. Sebab bukan lantunan doa yang dihaturkan, justru pertikaian atas nama perebutan harta orang tuanya, yang padahal jenazahnya masih ada di hadapan anak-anak itu. Apalagi di akhiratnya Allah. Jangankan membawa ke surga, anak-anak itu akan menuntut dan menyeret orang tuanya ke nerakanya Allah. Namun sebaliknya, berkat kegigihan kita orang tua memondokkan anak kita sebagai ikhtiar menguatkan generasi, maka tangis demi tangis bahagia
akan mewarnai kehidupan Bapak Ibu nanti. Ada haru bahagia saat mereka lulus di pesantren yang begitu membuat hati besar dan lega. Bahagia sebab pendidikan pesantren membuat mereka menjadikan bapak ibunya raja dan ratu bagi mereka. Hati orang tua mana yang tak meleleh saat anaknya bersimpuh di pangkuannya, seraya mendoakan di tiap waktunya demi kesehatan dan panjang umur orang tuanya. Begitupun saat kita berpulang, masing-masing dari anak-anak yang soleh tersebut berjajar bersahut membaca Al-Quran. Tiada ustadz yang datang memandikan dan memimpin sholat jenazah kita, sebab mereka anak-anak yang soleh hadir di sana memandikan jenazah kita, memimpin sholat jenazah kita, dan turun mengazani kita untuk terakhir kalinya. Dapat dipastikan wahai para bapak dan ibu yang memondokkan anaknya di pesantren, itulah hari terbaik dan paling membahagiakan untuk kita sebagai orang tua. Sebab anak-anak kita hadir jadi pembela kita, apalagi kelak di hadapan Allah Ta'ala. Mereka yang membela kita, memperjuangkan kita di hadapan Allah, sehingga termasuklah kita orang-orang yang jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sebagai orang tua, kita harus tega meninggalkan anak kita di pondok pesantren. Yang kadang biasanya seorang ibu yang kuat mempunyai sindrom tidak tegaan terhadap anaknya. Yakinlah pada diri bapak ibu bahwa di pesantren putra putri kita dididik bukan dibuang, diedukasi bukan dipenjara. Harus tega karena pesantren adalah medan pendidikan dan perjuangan. Yakinlah keadaan anak bapak dan ibu jauh lebih baik dibandingkan keadaan saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya di gurun yang tandus, tidak ada pohon sekalipun. Apalagi MCK yang bertaraf hotel bintang 6, restoran yang berjajar. Karena kenapa? Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menetapkan kebahagiaan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman. Sebagaimana kita sadar bahwa kita dididik dan diajar, kita juga harus ikhlas putra putri kita menjalani proses pendidikan itu. Dilatih, ditempa, diurus, ditugaskan, disuruh hafalan, dibatasi waktu tidurnya, dan sebagainya. Anak kita dibuat tidak senyaman hidup di rumah, silahkan kita ambil anak itu sekarang juga. Pesantren tidak menyediakan pesanan, lagi pula guru-gurunya dengan begitu ikhlas untuk mengajarkan. Setelah menetapkan hati untuk tega dan ikhlas, serahkan semuanya kepada Allah. Berdoalah, karena pesantren bukan tukang sulap yang dapat mengubah begitu saja santri-santrinya. Kita hanya berusaha, Allah Azza wa Jalla yang mengabulkan doa. Doa orang tua pada anaknya pasti dikabulkan. Minta juga anak untuk rajin berdoa, karena doa penuntut ilmu dikabulkan oleh Allah. Poin ini yang utama adalah keikhlasan ketika kita menitipkan anak kita mengeluarkan biaya. Karena yakinlah semua yang kita keluarkan itu akan kembali 100% kepada kita. Percayalah bahwa anak, bapak, dan ibu dibina. Semua yang mereka dapatkan di pondok adalah untuk pembinaan. Jadi jangan sampai salah paham, jangan salah sikap, jangan salah persepsi. Jangan sampai ketika ibu bapak berkunjung menjenguk anak, kebetulan melihat putra putrinya sedang mengangkut sampah, kemudian wali santri mengatakan, nah benar nih pondok, anak saya kesini untuk belajar bukan untuk jadi pembantu. Ketahuilah bapak ibu, putra putri kita pergi ke pesantren untuk kembali sebagai anak berbakti. Jangan beratkan langkah mereka dengan kesedihan kita. Ikhlaskan. Semoga Allah rahmati jalan mereka. Izinkan saya
menutup pembicara kali ini dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, zur ghibban tazdad hubban, bertemulah jarang-jarang agar cinta makin berkembang. Salam Ustaz.